Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah, jumpa lagi dengan aku. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga diberikan kesehatan selalu ya, dipermudahkan segala jalan urusannya, tetap bahagia dan selalu semangat. Yang baru menemukan channel aku ucapin selamat datang, selamat bergabung, dan salam kenal. Aku Laili dari Kebumen, Jawa Tengah. Aku seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa, tepatnya di pegunungan. Di channel ini selalu share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Semoga dengan aku membuat konten sederhana seperti ini bisa menghibur, menginspirasi, dan memotivasi teman-teman semuanya untuk semangat beberes rumah ya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut aja ya ke videonya. Di sini aku awali dengan masak yang sederhana. Aku di sini mau buat satu menu aja, tumis pare campur tempe gitu. Dan kalau ada yang salvo karena ada yang nanya kenapa kok bajunya masih pakai baju yang kemarin di video yang kemarin gitu. Karena ini kelanjutan dari video yang kemarin ya teman-teman. Jadi bajunya masih sama. Nah, oke lah lanjut lagi ya teman-teman. Di sini tuh aku pakai tempenya tuh yang tipis yang untuk bikin tempe mendoan, tapi karena cuma beberapa, karena udah sedikit, tinggal sedikit gitu ya. Karena udah digorengin sama anak aku. Bukan sama anak sih, aku yang goreng gitu buat anak aku makan ya teman-teman. Jadi kalau tinggal sedikit kayak percuma aja bikin tempe mendoan karena paling cuma ya bikin gatel lidah gitu ya. Ya udah deh, akhirnya aku campurin aja ke tumisan pare gini biar lebih enak aja. Dan di sini tuh aku keberapa kalinya ya aku bikin tumisan pare karena jarang banget ya aku numis-numis pare gini karena takutnya tuh pahit kan ya. Sekitar 3 kalian ya teman-teman aku masak tumis pare, tapi yang kedua kalinya itu pahit, jadi kayak males gitu mau beli pare lagi ya teman-teman. Tapi di sini tuh dibelikan sama Pak Su karena katanya tuh pengen pengen tumisan pare gitu. Ya udah aku coba masak lagi, tapi di sini nggak aku kasih air ya teman-teman. Karena dulu tuh aku kasih air karena aku kan belum tahu ya cara masaknya. Dan di sini tuh pas lagi numisnya itu nggak aku kasih air teman-teman. Jadi aku pakai api kecil gitu, terus minyaknya dibanyakin. Taunya enak teman-teman, nggak pahit ya. Oke lanjut aja ya, di sini tuh aku lagi potongin dulu untuk parenya, aku iris-iris terus tadi tuh aku buangin untuk bijinya, takutnya lebih pahit gitu ya kalau pakai bijinya. Kecuali kalau gambas ya teman-teman pakai bijinya nggak apa-apa, tapi kalau pare mah enggak ya teman-teman harus dibuang. Dan di sini lanjut aku mau ulek bumbunya karena lebih enak aja ya teman-teman kalau diulek daripada yang diiris. Jadi lebih berasa aja ya teman-teman kalau diulek lebih enak gitu, nggak tahu dari apanya ya. Kalau untuk diulek sama di blender juga lebih enak yang diulek ya, kecuali kalau kita mau bikin dalam porsi yang banyak mungkin ya capek juga ya untuk nguleknya, lebih baik di blender aja. Tapi emang enak sih kalau diulek teman-teman. Dan tadi aku uleknya juga bumbunya udah halus, aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai, udah itu aja ya teman-teman. Terus aku tadi tambahin untuk garam biar nguleknya tuh lebih cepet gitu, lebih cepet halus. Dan ulekannya udah halus nih teman-teman, tadi juga aku udah kasih minyak ya, minyaknya tuh aku banyakin dari yang biasanya aku numis teman-teman, biar lebih kinis-kinis gimana gitu. Dan terus aja langsung aku tumis untuk bumbunya, terus aku pakai api kecil aja ya biar bumbunya itu matang semua. Dan ini ketinggalan tadi ya teman-teman udah ngerebonnya, ketinggalan nggak aku masukin pas tadi numis bumbunya, ya udah aku tambahin di situ. Aku tambahin perbumbuan pakai gula merah, garam, terus tadi ada kaldu ayam, pakai micin ya teman-teman. Dan untuk micinnya tadi tuh penghabisan terakhir ya teman-teman, udah tinggal ngoretin itu aja, tinggal dikit. Dan di sini aku aduk-aduk, aku diemin, aku pakein api kecil. Gimana nih teman-teman? Kelihatan enak nggak sih? Kelihatan menggoda dan bikin lapar. Dan boleh dong share di kolom komentar teman-teman lagi masak apa di hari ini. Siapa tahu bisa jadi menu inspirasi untuk aku dan teman-teman semuanya yang lihat komentar teman-teman semua ya. Karena jujur aja ya teman-teman, setiap harinya tuh bingung mau masak apa setiap hari. Kadang kalau udah habis siang atau pagi tuh udah habis, siangnya mau masak apa, terus malamnya mau masak apa lagi. Kadang itu yang bikin mumet di pikiran teman-teman pusing karena ya gimana ya, kalau kan untuk jatah sayurnya itu
Cukup ya teman-teman, alhamdulillah cukup sih kalau kita bisa ngirit gitu ya. Karena aku masaknya tuh nggak pernah yang mewah-mewah, nggak pernah yang wah-wah gimana gitu. Paling kayak gini teman-teman, numis ya udah numis aja, goreng ya udah goreng aja sama bikin sop gitu. Nggak pernah yang gimana-gimana ya, karena ya untuk menghemat budget sayur gitu ya teman-teman. Karena untuk budget sayur itu nggak aku tentuin ya teman-teman, karena ya mendahulukan yang penting dulu gitu teman-teman. Sebenarnya sih semuanya penting ya, semuanya itu perlu didahulukan, tapi ada yang lebih penting lagi gitu teman-teman. Jadi yang utama, yang penting banget itu jajan anak ya teman-teman, jajan anak sama nabung. Karena kalau nggak nabung udah capek-capek, 1 minggu kerja, nggak udah capek banget, pontang-panting, jungkir kebalik ya teman-teman kerjanya, tapi nggak nabung itu rasanya kayak nyesel aja teman-teman ya, nggak punya tabungan masa depan gitu. Ya sedikit-sedikit, tapi kalau kita nabung kan ada simpanan sedikit ya teman-teman, daripada nggak sama sekali. Jadi yang utama itu nabung sama jajan anak, terus untuk keperluan yang lainnya itu ngikut aja sisanya gitu teman-teman. Belum lagi kan untuk sosial ya teman-teman, karena kalau di kampung, di desa aku seperti ini, biasanya orang hajatan, orang nikahan, sunatan, terus bikin rumah itu, terus apa namanya ya, yang ada dedek bayi, itu selalu ya teman-teman, selalu ada setiap minggunya tuh pasti ada, lebih-lebih kalau pas lagi musimnya hajatan ya teman-teman, sampai bingung gimana ini cuma untuk hajatan ya. Cuma untuk menghadiri hajatan, terus kitanya ya makanya seadanya aja teman-teman. Karena di lingkungan sosial di kampung kayak gini, di tempat aku tuh kalau ada orang hajatan itu minimalnya ya teman-teman, minimalnya itu di bawah 50.000 per orangnya ya teman-teman, tapi itu terserah kita juga. Tapi kalau kita nggak pergi tuh bisa malu gitu teman-teman sama tetangga-tetangga yang lain gitu ya, kita yang malu sendiri. Sebenarnya sih nggak dipaksakan ya teman-teman, tapi kita yang malu untuk sosial sama teman-teman yang lain gitu. Karena kita kan hidup bersosial ya teman-teman. Ya begitulah teman-teman, kalau di tempat aku ya seperti ini ya. Jadi ceritanya ini kemana-mana ya, nyeleweng-nyeleweng. Jadi akunya curhat, semoga teman-teman nerima dan nerima dengan baik dari curhatan aku ya teman-teman. Karena kalau nggak dicurhatin takutnya nanti nggak plong gitu di hati aku teman-teman. Jadi oke lah lanjut ya. Kenapa ini aku pasang jaring untuk di bagian teras aku? Kenapa jadi kayak apa namanya ya, jadi berantakan gitu ya kalau dijaring sebenarnya, tapi ya itu, males untuk ngelapin kotoran ayam ya teman-teman, setiap harinya tuh selalu lewat di teras aku. Sering banget juga pas lagi ngepel atau pas lagi nyapu tuh ayam lewat, langsung aja buang kotorannya di situ teman-teman, rasanya tuh pengen marah ya, tapi gimana itu hewan, nggak punya itu ya teman-teman, kenalaran ya. Jadi ya udah aku lapin, terus aku inisiatif beli beli jaring aja ya, waring kayak gini. Kalau untuk bikin pagar karena nggak punya bambunya, jadi harus beli lebih banyak lagi biayanya. Ya udahlah, aku pakein waring aja yang lebih hemat juga. Nggak kerasa ya teman-teman, durasi videonya udah mau habis aja. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah ngedengerin curhatan aku dari awal sampai akhir. Ditunggu videoku berikutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.